Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ICTV. Kali ini saya mau membahas mengenai yang lagi rame tentang binary option. Apakah itu judi atau investasi atau trading? Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Belum videonya klarifikasi duluan. Ini adalah sudut pandang pribadi saya ya. Nah, terserah kamu mau mengikuti atau tidak, ya terserah saja. Kalau kamu setuju, tidak apa-apa. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Ini saya hanya mau speak up saja tentang apa yang saya ketahui mengenai binary option. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Oke, sebelum saya bercerita tentang binary option itu apa, silahkan lihat dulu berita-berita yang ada ini. Gimana? Widih, kasihan juga bagi orang yang menganggap binary option itu adalah investasi. Kenapa? Karena begini, saya jelaskan dulu mengenai binary option. Binary option itu kan berasal dari kata binary dan option. Binary itu kalau bahasa Indonesianya adalah bilangan binar, yaitu angka 01. Option itu adalah pilihan. Nah, artinya kita disuruh memilih 0 atau 1. Tapi kalau dalam prakteknya kita disuruh memilih apakah harga yang kita beli akan naik atau turun. Dan itu kita diberikan waktu bebas memilih, ada yang 1 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit, seperti itu. Misalnya kita membeli salah satu Bitcoin lah, BTC. Kita tebak apakah harga dalam 5 menit ini akan naik atau dia turun. Tapi kalau kita memilih misalnya harga ini akan naik, tapi pada saat candlestick yang dilihat itu turun, berarti uang kita hangus semua. Tapi kalau tebakan kita benar, kita akan mendapatkan 80% dari jumlah modal yang kita pasang. Misalnya kita pasang 100.000, maka kita akan dapat 80.000, jadi uang kembali 180.000. Tapi kalau tebakan kita salah, maka uang kita hangus. Itu mekanismenya. Nah, di sini pertanyaannya tentang orang yang menganggap apakah itu investasi atau bukan, atau orang mengatakan atau judi. Silakan kamu menilai sendiri ya. Ini dari sudut pandang saya. Jadi kalau investasi itu kita membeli sesuatu di harga murah dan berharap suatu hari nanti harga itu akan naik. Toh kalaupun harganya turun, kita tetap tidak menjualnya, kita menahan sambil bersabar menunggu hingga harga itu naik. Tapi kalau memang turun terus, tidak naik-naik, dan kita jual, disitulah ruginya. Nah, contoh di saham. Ketika saham, misalnya kita membeli saham apa ya, yang sesuai di video saya SRTG, atau yang mungkin tidak nonton video saya sebelumnya, BRI misalnya, atau BSI Bank, apalagi BRI misalnya, Bank BRI kita beli, misalnya nih, bukan harga real ini, contoh biar ini saya mempermudah saja, kita beli di harga Rp1.000, Rp1.000 per lot. Harga 1.000 itu ketika kita beli di saat ini, pada saat jam pasar buka, kita beli 1.000, kita kan berharap harga itu naik biar kita mendapat keuntungan. Nah, ketika kita beli 1.000 dan harganya naik menjadi 1.200 dan kita mau jual, pada saat itu kita untung. Tapi ketika kita beli 1.000 dan harganya turun ke 800 di harga pasar itu, dan saat itu kita tidak menjualnya, berarti kita belum dianggap rugi karena belum menjualnya. Itu dikatakan rugi atau untung ketika kita sudah menjualnya. Tapi kalau masih memiliki, istilahnya belum rugi dan belum untung, cuma dianggap bahwa nilainya sedang turun, tapi belum rugi karena belum dijual, masih kamu miliki, ada hal yang kamu miliki. Sementara kalau di binary option tidak ada yang kamu miliki. Ini betul-betul murni tebak-tebakan saja. Nah, sementara ada yang berkata bahwa binary option itu kan ada analisanya. Memangnya perjudian itu tidak ada analisanya. Judi bola pun itu ada analisanya. Tidak mungkin kita memilih tim sepak bola yang ketika kita mau berjudi
bahwa tim ini dilihat Anda pernah menang. Dan kita tiba-tiba memilih bahwa salah satu klub ini saya pilih biar saya bisa menang perjudian. Tidak bisa begitu. Ya itu kan artinya penjudinya tidak menganalisa. Tapi lihatlah, penjudi yang pintar pasti dia menganalisa. Penjudi bodoh saja yang tidak menganalisa ketika dia berjudi. Itulah logika yang menurut saya orang menganggap bahwa ini kan ada analisanya. Ya semua judi apapun itu pasti ada analisanya. Kalau orang Makassar itu istilahnya meng-QQ pun itu ada analisanya. Kalau tidak tahu bermain dan tidak tahu menganalisa permainan, ya maka kalah akan kau tanggung sendiri. Jadi seperti itulah, itu logika saya. Terserah kamu mau ada pembenaran, silahkan. Ini menurut saya pribadi. Terus seperti yang saya bilang tadi, bahwa di binary option itu tidak ada kepemilikan, betul-betul murni tebakan. Kalau di saham itu ada kepemilikan. Walaupun di saham kan ada orang yang berinvestasi di saham, ada juga memang trading. Nah, trading itu adalah orang yang cari selisih saja. Kalau investasi tetap juga cari selisih, artinya tetap juga mencari keuntungan, tapi dua yang diharapkan yaitu capital gain, atau ketika harganya sudah naik dia lepas, dia jual, dan adanya pembagian dividen atau bagi hasil lah, bagi keuntungan. Jadi ada beberapa perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan bagus itu konsisten setiap tahunnya membagi keuntungannya kepada pemilik saham. Jadi itulah pembedanya yang sangat jelas. Kemudian kalau ada yang berkata, ya siapa bilang itu investasi, itu kan trading. Ya, trading itu kan jual beli. Ada sesuatu yang dijual dan ada sesuatu yang dibeli. Kalau di binary option, apa yang dijual, apa yang dibeli? Kita hanya seperti pasang-pasang saja, oh ini tebak-tebakan bahwa ini naik atau ini turun. Itu saja. Itulah pembedanya. Jadi menurut saya secara pribadi saya sudah dipastikan tidak masuk di binary option. Karena menurut saya ini orang tebak-tebakan. Kalau orang bilang orang Makassar bilang ale-ale. Tapi kalau kamu mau menganggap ini judi atau bukan, ya terserah lah. Tapi saya tidak masuk akal, kurasa bahwa mau main di binary option. Setelah saya pernah saya cek sih, pernah juga saya install, bilang oh beginilah mekanismenya. Nah, kalau orang trading di saham, kita bisa menentukan berapa jumlah keuntungan yang ingin kita dapat. Misalnya contoh, perusahaan yang kita beli, kalau ketika naik 1%, mungkin target kita cuma 1% keuntungan per hari, sudah naik 1% dijual, itu yang kita dapat. Terus misalnya nanti 5% deh baru saya lepas, itu bisa. Atau ada juga yang membatasi kerugiannya. Misalnya kalau apalagi dia beli saham terus turun, dia batasi, oh kalau sekitar 5% saya jual rugi, karena alasannya itu adalah target rugi saya. Ada juga orang mungkin modalnya terbatas atau mungkin sudah full beli salah satu saham, kemudian saham yang dia beli itu turun, tapi ketika dia hunting saham-saham yang lain, dia lihat saham yang berpotensi naik. Jadi pada saat itu dia memutuskan untuk menjual saham yang rugi ini, dia memutuskan untuk menjual saham yang nilainya turun ini, artinya dia jual rugi, kemudian membelikan uang cashnya ke saham yang berpotensi naik. Biasa ada juga teknik seperti itu. Jadi disitulah strategi jual belinya di pasar modal atau saham. Jadi menurut saya ya, kita betul-betul murni tidak saling betul-betul menebak-nebak juga. Tapi memang di saham itu tidak ada hukum pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Tidak ada bisa memastikan saham itu naik, dan tidak ada juga bisa memastikan saham itu bakal turun. Tapi kalau perusahaan bagus, misalnya kita berharap hanya betul-betul murni dividen atau pembagian hasil dari keuntungan perusahaan,
ada beberapa perusahaan benar-benar konsisten membagi hasil keuntungan perusahaan itu. Jadi ada orang yang menabung di saham, salah satu saham yang bagus. Jadi mau naik mau turun, sesuai dengan video saya sebelumnya itu teknik DCA. Silahkan nonton di sini. Itu orang fokus pada jumlah lot yang ingin dia miliki. Jadi dia mau menabung, memperbanyak jumlah lot saham yang dia dimiliki, yang akhirnya ketika semakin besar jumlah lot yang dia miliki, berarti nanti dividen yang dia dapatkan jauh lebih jauh lebih besar. Jadi itu sih sudut pandang saya mengenai binary option ini yang lagi hangat-hangatnya. Semoga saya bisa membuat podcast dan mengundang orang kalau perlu yang memang aktif bermain binary option. Saya juga mau tanyakan bagaimana sudut pandangnya mengenai binary option. Artinya kita mau saling berbagi sudut pandang, karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Kalau saya sih seperti itu, tidak masuk akal, kurasa saya karena bilang kalau dikatakan itu tidak masuk akal, kalau dikatakan itu investasi atau trading juga tidak, karena betul-betul murni tebak-tebakan. Ya bisa saya katakan itu adalah tebak-tebakan, tebak naik, tebak turun. Tapi ada orang juga sering menang, mungkin analisa aja bagus. Ada juga banyak. Dan saya lihat juga ada beberapa influencer ya, yang apalagi dia jual pelatihan untuk trading binary option ya, pelatihan ya, dia juga dapat untung di situ. Ada juga yang yang program affiliate-nya ya, yang itu rame ya, yang katanya sih dia mendapat keuntungan dari kerugian orang lain. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, silakan cari sendiri banyak di Google. Jadi itu sudut pandang saya mengenai binary option. Jika kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ayo kita berdiskusi, karena ilmu itu sangat luas. Terima kasih banyak, silahkan subscribe channel ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.